You got to keep on moving, don't you know? Don't you know? Don't you know? You got to keep on moving, don't you know? Don't you know? Don't you know? You got to keep on moving, don't you know? He was another passerby. Halo adik-adik semua, perkenalkan kami dari kakak-kakak Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Saat ini kami akan mengajak adik-adik semua, kita akan belajar bersama-sama tentang keberagaman. Yang pertama kita akan belajar bersama-sama tentang arti dan makna keberagaman. Keberagaman berarti suatu kondisi atau suatu keadaan di mana terdapat banyak sekali perbedaan. Suatu hal yang membedakan hal A dengan hal B. Tetapi di sini kakak akan ajarkan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita merupakan suatu hal yang warna-warni dalam kehidupan kita, yang sangat positif dalam kehidupan kita jika kita semuanya menyikapi dengan hal yang positif. Perbedaan bukan suatu ancaman bagi kehidupan kita, karena seringkali warga Indonesia, perlu adik-adik ketahui bersama, mereka menganggap perbedaan itu merupakan hal yang sensitif atau hal yang sangat mengancam bagi kehidupan mereka. Tetapi perbedaan sebenarnya merupakan hal yang wajar dan hal yang diciptakan oleh Tuhan untuk sama-sama kita hargai dan kita hormati. Perbedaan merupakan suatu hal bukan untuk kita bedakan orang A dengan orang yang B. Dia ini, dia itu. Tetapi perbedaan di sini kita akan belajar bersama-sama. Perbedaan yaitu awal dari kita, kunci bagi kita semua untuk mengawali kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara untuk bersatu di dalam keberagaman itu sendiri. Oke adik-adik, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai menghargai dan melestarikan perbedaan. Di Indonesia ini ada banyak sekali perbedaan-perbedaan. Misalnya perbedaan suku, perbedaan budaya, dan masih banyak lagi perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang menjadi kekayaan budaya Indonesia serta menjadi identitas bangsa Indonesia dan juga menjadi keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Jadi adik-adik, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menghargai dan melestarikan perbedaan-perbedaan atau budaya yang ada di Indonesia. Nah adik-adik, selain dari menghargai dan melestarikan perbedaan, kita juga harus menerapkan nilai budaya yang ada di Indonesia. Jadi adik-adik, nilai budaya adalah pedoman dasar seseorang dalam menjalankan aktivitas, kebiasaan yang dilakukan pada taraf kehidupan keseharian. Jadi nilai budaya ini adalah aturan yang dipakai dalam menjalankan aktivitas kehidupan setiap hari. Nah, masing-masing orang punya nilai budayanya masing-masing. Melekatnya aturan tersebut identik dengan perilaku baik secara individu ataupun kelompok yang kemudian dijadikan sebagai pedoman. Oke adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan contoh-contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Mungkin adik-adik bertanya kan, Kak, apa-apa aja sih contoh-contoh keberagaman yang ada di Indonesia? Nah, di sini kakak akan jelaskan satu persatu mulai dari lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah terdapat banyak keberagaman, dimulai dari warna kulit, keberagaman bahasa, suku, mata pelajaran kesukaan, guru kesukaan juga. Yang kedua di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga banyak perbedaan juga. Walaupun sudah keluarga tapi ada perbedaan, yaitu keberagaman umur, keberagaman pendapat, keberagaman hobi. Yang ketiga di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini lebih banyak terdapat keberagaman dibanding yang dua hal tadi, yaitu keberagaman budaya, adat istiadat, ras, suku, agama, dan masih banyak lagi. Nah, di
Indonesia juga banyak keberagaman, tetapi itu harus kita pelihara. Nah, adik-adik tahu, poster ini menunjukkan bahwa banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Walaupun banyak keberagaman, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Kita disatukan oleh Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik tahu, perbedaan itu harus menjadi pemersatu bagi bangsa kita. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi harus tetap satu juga. Kita harus tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita agar tetap utuh dan tidak terpecah belah oleh bangsa lain. Topik SL ini yaitu bagaimana kita sebagai penerus bangsa dapat menghormati atau menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada, tidak memandang dari suku mana kita berasal, budaya yang kita ikuti, maupun agama yang kita percayai, tapi kita memandang diri kita bahwa kita adalah satu Indonesia yang diciptakan sama oleh Tuhan, sehingga kita seharusnya dapat saling mendukung satu sama lain dan membantu apabila ada yang membutuhkan bantuan kita. Jadi dari materi ini memberikan solusi bagi kita generasi muda bahwa tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui keberagaman ini, karena kita tahu bahwa Indonesia begitu besar yang memiliki berbagai budaya, suku, etnis, agama, dan berbagai perbedaan lainnya. Jadi kita diajarkan melalui keberagaman ini untuk tetap menjunjung tinggi persatuan dan tidak membeda-bedakan, serta menghormati sesama kita karena kita adalah memiliki hak-hak berkehidupan dan berbangsa dalam negara Indonesia ini. Shalom, yang saya dapatkan dari tugas SL dan materi ini adalah saya diajarkan dan diingatkan kembali untuk dapat saling menghargai, bekerja sama, dan tidak membeda-bedakan. Sebagai contoh nyatanya, dalam penyelesaian tugas ini saya dapat bekerja sama dengan kelompok saya. Dan sebagai generasi muda, saya berharap pada diri saya dan pada kita semuanya untuk dapat menjadi pelopor damai. Terima kasih. Jadi yang boleh saya refleksikan dari materi service learning tentang keberagaman, yaitu keberagaman sebenarnya bukan berarti pembatas atau dinding yang membatasi kita atau suatu hal yang mengancam kita untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan itu sendiri. Melainkan keberagaman merupakan kunci atau awal bagi kita untuk mempererat hubungan berbangsa dan bernegara kita, untuk kita dapat bersatu dari keberagaman, karena keberagaman merupakan warna-warni yang Tuhan boleh ciptakan bagi kita. Kembali lagi pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi intinya sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya menerapkan dan mengimplementasikan sebenar-benarnya nilai-nilai dari Pancasila dan nilai-nilai dari Bhinneka Tunggal Ika itu tersendiri. Terima kasih. Keberagaman sangat penting bagi bangsa Indonesia karena keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia. Seharusnya keberagaman bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia, bukan sekedar menjadi pemecah kesatuan bangsa Indonesia. Yang dapat saya refleksikan mengenai materi service learning kami tentang keberagaman, yaitu keberagaman merupakan suatu kondisi di mana terdapat banyak perbedaan. Tetapi bukan berarti perbedaan-perbedaan tersebut membuat kita tidak bisa bersatu. Melainkan karena adanya perbedaan, maka kita dapat bersatu. Terima kasih. Saya jurnalis Tosihaan, jadi refleksi materi KWNSL yang bisa saya refleksikan adalah bagaimana kita dapat memaknai suatu perbedaan yang ada di Indonesia, mengingat Indonesia itu terdiri dari berbagai macam perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan bahasa, dan banyak lain sebagainya. Kita harus menjadikan perbedaan itu sebagai kekayaan kita dan potensi untuk membangun diri dan bangsa kita. Bagaimana kita bisa memaknai suatu perbedaan, bagaimana kita bisa menggunakan perbedaan sebagai sesuatu yang sangat-sangat baik untuk menyatukan Indonesia. Dan kita tahu sendiri bahwa Indonesia bisa merdeka dengan cara menyatukan perbedaan menjadi satu kekuatan. Nah, jadi kita harus bersyukur bahwa kita memiliki berbagai macam perbedaan. Nah, ada baiknya juga kita bisa memaknai perbedaan itu menjadi kekuatan dalam diri kita, menjadi sesuatu yang bisa mempersatukan kita. Terima kasih. Dari materi ini saya belajar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki beragam budaya. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bisa menghargai dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Bukan hanya itu saja, kita juga harus memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini kepada orang-orang yang berasal dari luar Indonesia.
Terima kasih kepada Miss Lisa sebagai dosen KWN saya dan kepada teman-teman kelompok saya. Jadi refleksi saya dari proyek ini dengan tentang keberagaman yaitu di sini saya diajari bagaimana menghargai setiap perbedaan yang ada, baik itu dari hal kecil, contohnya saja dari pendapat-pendapat yang ada dalam kelompok, bagaimana kita diajari untuk menghargai setiap perbedaan yang ada tanpa membuat seseorang itu merasa direndahkan. Terima kasih. Refleksi saya dari materi SL kali ini adalah keberagaman yang membuat kita unik, dan melalui keberagaman kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati segala keberagaman dan perbedaan antara sesama manusia. Terima kasih. Refleksi pribadi saya yaitu melalui materi SL ini saya dapat belajar bahwa banyaknya perbedaan bukan menjadi penghalang buat kita, melainkan kita harus saling menghargai agar tercapai suatu tujuan yang kita inginkan. Begitu juga negara Indonesia, walaupun banyak keberagaman dan perbedaan, tetapi kita tetap disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila agar tetap utuh dan tidak terpecah belah.